Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad dan haul masyayikh sedesa Mayong Lor yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Jepara rahimakumullah. Malam hari ini kita hadir di satu acara, ada maulid, ada haul. Pertanyaan sederhananya barangkali adalah, kenapa Nabi Muhammad yang diperingati hari lahirnya, sementara kiai yang diperingati hari kematiannya atau haulnya? Kenapa tidak sama dengan Nabi yang diperingati maulidnya? Jawabannya adalah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad kenapa yang diperingati maulidnya? Karena dari beliau lahir sampai beliau meninggal dunia terjamin kebaikannya. Itulah kenapa Nabi Muhammad dikatakan maksum. Apa itu maksum? Nabi Muhammad itu tidak mungkin berbuat dosa. Nabi Muhammad tidak mungkin masuk neraka, dan baginya pasti surga. Maka dari awal sudah diperingati maulidnya. Kenapa kalau kiai yang diperingati haulnya bukan maulidnya? Karena banyak kiai-kiai besar, bahkan wali-walinya Allah, ketika dia lahir biasa-biasa saja, tetapi mempunyai kematian yang luar biasa. Ini artinya apa? Kita tidak mungkin seperti Nabi. Nabi Muhammad itu tidak mungkin berbuat dosa. Kita setiap hari bergelimang dosa. Cuman satu hal, bahwa haul mengajarkan optimisme. Di mana banyak orang yang terlahir biasa-biasa saja, tetapi ternyata ketika meninggal dunia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-maghfurlah syekhina wa murabbi ruhina Mbah Maimun Zubair, beliau mengatakan apa? Kalau pengen melihat kemuliaan seseorang bukan di saat dia hidup, tapi lihatlah di saat dia mati. Banyak orang yang hidupnya mulia tapi matinya terlunta-lunta. Banyak orang yang matinya, mohon maaf, hidupnya terhormat, tetapi mohon maaf ketika meninggalnya bukan siapa-siapa. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara mendapatkan kematian yang baik? Jawabannya adalah, annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala ma matu. Manusia itu oleh Allah dimatikan sebagaimana dia dihidupkan, dan dia akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Saya ulangi, manusia dimatikan sebagaimana dia hidup, dan dimatikan sebagaimana dia mati. Jadi kalau Anda 24 jam amalnya baik, insya Allah jaminan matinya akan baik. Amin. Kalau saya tiap hari ngaji, saya punya harapan pengen dimatikan dalam keadaan pengajian. Sekedar informasi Bapak Ibu, seminggu ini saya sakit. Hari Jumat kemarin saya di Surabaya mau berangkat ke Kalimantan. Badan saya drop. Dokter bilang sama saya, Gus Miftah tolong istirahat dulu di rumah sakit.
Saya bilang sama dokter, dokter please jangan minta saya untuk istirahat. Kenapa Gus? Sudah janji saya dengan jamaah untuk datang, tolong jangan diminta saya istirahat. Dokternya bilang, Gus Miftah sakit, gak apa-apa. Karena saya ingat manusia akan dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Saya punya kawan namanya Aunur Rafiq Lil Firdaus. Siapa dia? Terkenal dengan nama Opik Tomboati. Ibunya seorang hafidhatul Quran. Satu ketika ibunya bertanya kepada saya, Gus, apakah kalau saya biasa tartil Quran, mati saya dalam keadaan membaca Quran? Wallah benar Bu, dia meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Saya dulu punya teman namanya almarhum Gitorolis. Beliau pernah melakukan molimo, semuanya penyakit masyarakat pernah beliau lakukan. Tapi satu saat beliau ketemu sama saya tanya, Om Gitorolis, cita-citamu apa? Saya pengen meninggal hari Jumat dalam keadaan berdakwah. Dan ternyata Allah kabulkan. Gitorolis meninggal pada hari Jumat dan dalam keadaan berdakwah. Ketika saya tanya, Gitorolis, kenapa Anda pengen mati di hari Jumat? Supaya yang mensolatkan jenazah saya banyak. Jadi ibu-ibu mohon maaf, kalau 24 jam ibu-ibu taat sama suaminya, bisa jadi kematianmu di saat taat dengan suamimu. Tapi kok ada ibu-ibu mayong lor, setiap hari berani sama suaminya, ngeyel sama suaminya, hati-hati, matinya dalam keadaan ngeyel sama suaminya. Kok sama suaminya, Pak, mati dalam keadaan ngeyel sama suaminya. Cewek yang ngeyel biasanya jilbabnya coklat. Oh, ada yang coklat di sini. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Maka kemudian apa? Saya seringkali mengatakan saya ngiri, saya iri dengan orang-orang yang diperingati kematiannya. Kenapa? Karena walaupun jasad mereka sudah tidak ada, tapi senantiasa masih dibicarakan kebaikan-kebaikannya. Itulah kenapa kemudian kita membaca satu ayat dalam surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in asainahu fi imamin mubin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Artinya apa? Kenapa para wali, para kiai diperingati haulnya? Karena ada bekas kebaikan yang ditinggalkannya. Kenapa sampai hari ini makamnya Gus Dur nggak pernah sepi? Karena banyak kebaikan dan bekas-bekas kebaikan yang Gus Dur tinggalkan. Dulu Gus Dur meninggal dunia, mohon maaf, mampu mengeluarkan APBN 300 miliar untuk membangun jalan dan sarana di Jombang. Saat itu lurah-lurah demo minta dana desa 1 miliar tidak dikabulkan. Coba Anda lihat, yang mati mampu menurunkan 300 miliar, sementara yang hidup minta 1 miliar saja tidak dikasih. Pertanyaan saya, lebih hebat yang mati apa yang hidup? Yang mati. Orang mati malam hari ini kita peringati haulnya, masih bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Coba gara-gara haul, panggungnya laku, sound systemnya laku, tendanya laku, konsumsinya, kiainya. Artinya apa? Orang hidup ini ketika meninggal dunia, yang akan diingat adalah asarnya. Apa itu asar? Bekas-bekas kebaikannya. Itulah alasan kenapa hidup ini diperintah oleh Allah, tugasnya hanya untuk membuat cerita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Saya datang ke sini dalam rangka membuat cerita. Bapak Ibu datang ke sini dalam membuat cerita. Panitia pengajian membuat pengajian malam hari ini dalam membuat cerita. Dan yang perlu Anda ingat adalah cerita yang akan disukai oleh anak cucu kita adalah cerita yang baik. Itulah alasan kenapa Al-Quran mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang baik. Jadi lurah baik dicintai oleh masyarakatnya. Ada Pak Lurah di sini? Mana orangnya? Oh, di sana. Halo Pak Lurah. Muah. Jadilah lurah yang baik dengan cerita yang baik, maka akan diingat-ingat oleh warganya. Betul? Jadilah lurah yang amanah dan jujur, maka akan dicintai oleh warganya. Begitu muncul BLT dari pusat, data dari pusat penerimanya 10, ternyata yang dibawa Pak Lurah penerimanya 20. Muncul BLT, Pak Lurah mumet ndase. Ini yang dipakai data dari pusat atau data dari desa. Saking mumetnya Pak Kepala Desa, apa yang terjadi? Yang dibagi bukan siapa-siapa, tapi saudara-saudaranya umpamanya. Tapi itu kepala desa di daerah sana. Kalau di daerah sini insya Allah. Kok kamu bilang sama? Itu benar. Jadi lurah itu gak enak Pak Lurah. Kalau benar jarang dipuji, kalau salah siap-siap dicaci, maki. Pak Lurah nggak usah baper, biasa saja Pak Lurah. Kalau ada warga masyarakat membicarakan Pak Lurah sakit hati, itu yang salah Pak Lurah. Kenapa? Karena Pak Lurah lah yang memindahkan kalimat dari telinga Pak Lurah ke dalam hati Pak Lurah. Betul? Makanya jadi pejabat tidak boleh baperan. Konsepnya apa Pak Lurah? Kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tapi kita bisa menutup telinga dengan kedua tangan kita. Sing perlu mau tutup kupingmu, ora cangkeme wargamu. Waktunya hujan hadiah mewah khusus untuk movie lovers. Menangkan satu Android TV Xiaomi 55 inch, satu Samsung Type S8, 11 gram logam mulia, 3 Sony Home Cinema Soundbar, 5 skincare mini fridge, ratusan voucher Häagen-Dazs dan kopi kenangan, serta shopping voucher. Hanya dengan berlangganan paket box office atau HBO Pack sekarang. Untuk info lebih lanjut, kunjungi link berikut. Di obrolan malam, saya masih ajak Anda untuk ngobrol dengan Menteri Perhubungan Budi Karya. Bulan depan sudah kita laksanakan di Surabaya sosialisasi untuk menggunakan itu. Kami semua buat bertransisi setidaknya lewat mobil listrik. Gitu. Dan itu akan kita gunakan setelah KTT di Surabaya. Untuk kita mengakselerasi transisi energi setidaknya satu. Obrolan malam bersama Frisian Grinch, Sabtu 3 November pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Saksikan ujung-ujungnya dangdut Sabtu 3 Desember pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Berisik dong rumahnya. Mana pada nyanyi semua. Kan pada saya sebelum kesini saya waras loh Pak, tapi di talk show ini saya jadi gagak-gagak anget Pak otaknya Pak. Sama Mulan Jamila sama siapa Komar Rudi Pak. Iya. Jangan bercanda. Ini serius nih. Iya serius. Sepertinya ini. CLBK, Cak Lontong Blak-Blakan. Hanya di BTV. Tingkah anak kos emang ada aja.
pintar selap-selip, dan juga kreatif. Saksikan kehidupan anak kos di ibu kota bersama Indekos. Setiap Sabtu jam 9 malam hanya di BTV. Membahas sisi lain informasi sampai ke akar permasalahan. Modal dasar Republik ini adalah dialog. Yang masing-masing itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Obrolan eksklusif dan menarik untuk menambah wawasan. Lucu-lucu ya? Maka uang yang masuk dalam politik mesti kita bersihkan. Partai-partai politik sudah sibuk bergerilya dari sekarang. Selamat datang di Kasih Paham. Kasih Paham. Setiap Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Di era medsos hari ini akan ada banyak asar, akan ada banyak bekas yang akan menjadi jariah bagi pelakunya. Baik itu asar yang baik maupun asar yang buruk. Satu ketika saya ketemu dengan Kiai Said Agil Sirot, mantan ketua umum PBNU. Kebetulan saya sama beliau sama-sama prof. Kiai Said Profesor, Gus Miftah provokator. Beliau bilang sama saya begini, Gus Miftah, mbok jenengan segera nulis buku. Kenapa Kiai? Karena kalau besok Gus Miftah mati, yang akan diingat-ingat oleh orang itu bukunya, tulisannya. Saya bilang, Pak Kiai Said mohon maaf. Kalau Kiai zaman dulu itu wajib punya buku, kenapa? Karena mereka mati akan dilihat dari tulisan-tulisannya. Sekarang akan banyak asar, akan banyak bekas di luar buku. Apa? Postingan medsos, YouTube, apalagi Gus Miftah Kiai viral. Coba Anda lihat postingan di NO Kreatif. Siapakah warga NU? Mohon maaf, siapakah dai NU yang paling banyak followernya? Gus Miftah nomor 1. Kamu nanya. Sehingga apa? Artinya saya pengen kemudian di antara kita yang punya medsos meninggalkan asar yang baik. Kalau toh postingan yang baik. Saya selalu mengingatkan, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Betul. Kalau yang penting posting, mohon maaf, sekedar mengincar dan mengejar keviralan. Cerita sudah membuktikan begitu banyak orang yang viral tahu-tahu hilang. Apalagi viralnya karena sensasi, bukan prestasi. Saya kadang-kadang di TikTok nggak habis pikir, Pak. Ada mbak-mbak pakai jilbab, tahu-tahu kotangnya dibuka. Hai guys. Coba Anda lihat kasus viral terakhir. Mbak-mbak kebaya merah. Kok Gus Miftah tahu? Saya tidak sengaja lihat. Untungnya saya pakai kacamata hitam. Jadi pas mata saya melotot tidak kelihatan. Pertanyaan saya, viral apa enggak? Viral. Pertanyaannya, viralnya itu prestasi apa sensasi? Sensasi. Yang terjadi apa? Ditangkap polisi. Kenapa? Karena bermasalah. Saya bilang, kalau kemudian kita mendengar kalimat ini, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Di dalam dunia medsos, jadilah mu'rab bukan mabni. Jadilah orang yang dinamis, bukan statis. Jadilah trendsetter, bukan follower. Jadilah imam, bukan makmum. Jadilah problem solver, bukan troublemaker. Jadilah orang yang optimis, bukan pesimis. Artinya apa? Semua orang bisa membranding diri kita masing-masing. Saya punya kawan, banyak pengusaha televisi. Mereka dulu mengatakan apa, Pak? Mau bikin televisi,
habis modal yang dibutuhkan 500 sampai 1 triliun. Coba sekarang semuanya warga Mayong berpotensi punya TV masing-masing. Melalui apa? Melalui HP masing-masing, termasuk HP-mu. Maksud saya apa? Asar-asar yang kita tinggalkan, bekas-bekas yang kita tinggalkan bisa menjadi jariah kebaikan bagi kita, bukan jariah dosa yang kita tinggalkan. Saya bilang, Dok, kamu boleh nonton drama Korea, tapi please, stylemu, gayamu gak usah ikut-ikutan artis Korea. Ya kalau mbak-mbak Korea pakai pakaian yang minim, seksi, kulitnya putih-putih mulus-mulus, lah cah Jeporo. Sudah cantik-cantik berjilbab dengan pakaian tertutup, kenapa stylenya ikut-ikutan artis Korea? Nonton drama Korea silakan, tapi gak usah ngarep-ngarep punya pacar band Korea. Ingat, kamu itu hanya korban drama. Yang cowok juga begitu. Gak perlu ganteng kayak artis Korea supaya dapat istri cantik. Ingat, di dalam dompet yang sehat ada cinta yang kuat. Betul? Saya mau tanya sama mbak-mbaknya termasuk santri berjilbab putih. Mana yang kamu pilih? Good looking apa good rekening? Good rekening. Cowok harus ingat, cewek itu hobinya cuma 3. Ngemil, ngemol, ngomel. Kenapa ulama-ulama itu begitu meninggal dunia masih diperingati hari kematiannya? Karena ada asarnya. Kenapa orang-orang baik diperingati haulnya? Karena ada asarnya. Bung Karno, Bung Hatta. Coba Anda lihat. Karena banyak kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan, maka namanya harum. Dibuat nama bandara Soekarno-Hatta. Dibuat nama jalan Soekarno. Dibuat nama stadion Gelora Bung Karno. Bukankah kita juga punya harapan ketika kita meninggal dunia dikenang oleh orang-orang sepeninggal kita? Yang akan dikenang adalah cerita yang baik. Seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Maka kalau ada mbahnya mati meninggalkan kebaikan, mohon maaf, anak cucunya pasti bangga menceritakan kebaikan-kebaikan mbahnya. Mbahmu sapa kae? Mbahku tahu dadi lurah ning Mayong Lor. Wapi. Jadi lurah disukai oleh warga. Jadi lurah dicintai oleh warga. Akan mendaji cerita. Tapi sebaliknya, kalau mbah yang meninggalkan keburukan, anak cucunya tidak akan berani menceritakan keburukan mbah-mbahnya. Ngopo? Isin. Sapa mbahmu? Aidit PKI. Gak akan pernah diceritakan. Malu. Tapi kalau saya bangga menceritakan mbah saya. Kenapa? Karena mbah saya orang baik. Siapa mbah saya? Muhammad Besari, Ponorogo. Miftah Maulana Habibur Rahman. Punya bapak namanya Kiai Muhammad Muradi. Punya bapak namanya Muhammad Usman. Punya bapak Muhammad Boniran. Punya bapak Kiai Jalal Iman. Punya bapak namanya Kiai Karyonawi. Punya ibu namanya Nyai Madarum. Punya bapak namanya Kiai Ilyas. Punya bapak namanya Muhammad Besari. Muhammad Besari sampai Miftah nomor 9. Muhammad Besari masih punya bapak namanya Kiai Anom Besari. Makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdul Mursad. Makamnya di Kediri. Abdul Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Pangeran Demang I punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro. Susuhunan Wirasmoro punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Karena mbahnya baik. Walaupun saya malu menceritakan mbah saya. Kenapa?
Mbah Muhammad Besari punya anak Kiai Ilyas, punya anak mbah saya Nyai Madarum, punya adik namanya Kiai Hasan Besari. Anda tahu siapa murid dari Mbah Hasan Besari? Namanya adalah Ontowiryo. Siapa itu Ontowiryo? Nama komplitnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Haru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Kuas Larong Pangeran Diponegoro. Itu mbah saya punya murid Pangeran Diponegoro. Makanya kalau saya menceritakan mbah saya, walaupun mbah saya baik, saya malu. Kenapa? Mbah saya santrinya Pangeran Diponegoro, Gus Miftah santrinya PSK. Kan aku malu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet kebun First Media hingga 1 Gbps dan paket kuota bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati juaranya internet di dalam dan di luar rumah. Saksikan ujung-ujungnya dangdut Sabtu 3 Desember pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Berisik dong rumahnya. Mana pada nyanyi semua. Kan pada saya sebelum kesini saya waras loh Pak, tapi di talk show ini saya jadi gagak-gagak anget Pak otaknya Pak. Sama Mulan Jamila sama siapa Komar Rudi Pak. Iya. Jangan bercanda. Ini serius nih. Iya serius. Sepertinya ini. CLBK, Cak Lontong Blak-Blakan. Hanya di BTV. Tingkah anak kos emang ada aja. Pintar selap-selip dan juga kreatif. Saksikan kehidupan anak kos di ibu kota bersama Indekos. Setiap Sabtu jam 9 malam hanya di BTV. Di obrolan malam saya masih ajak Anda untuk ngobrol dengan Menteri Perhubungan Budi Karya. Bulan depan sudah kita laksanakan di Surabaya sosialisasi untuk menggunakan itu. Kami semua buat bertransisi setidaknya lewat mobil listrik gitu. Dan itu akan kita gunakan setelah KTT di Surabaya. Untuk kita mengakselerasi transisi energi setidaknya 1. Obrolan malam bersama Frisian Bridge Sabtu 3 November pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Apa hikmah yang terdapat dalam hal? Yang pertama, kenapa mereka itu begitu meninggal dunia masih diperingati? Karena mereka adalah orang-orang yang punya takut dengan Allah. Itulah kenapa dikatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Bu, tolong ditambahi rasa takutnya dengan Allah. Kalau kita semuanya punya takut dengan Allah, insya Allah hidup kita akan baik-baik saja. Hari ini banyak orang punya masalah, kenapa? Karena hatinya nggak punya takut dengan Allah. Lebih takut dengan keadaan. Indonesia terancam dengan resesi global tahun 2023. Pada ketakutan Pak. Makanya kemarin di launching acara BTV, ada acara Investor Daily Summit 2022.
acara dengan presiden, para menteri dan pengusaha dalam dan luar negeri. Gus Miftah diminta tausiah dan doa menghadapi resesi global 2023. Saya diminta presiden ceramah 7 menit di Jakarta Convention Center, acaranya Investor Daily Summit 2022. Saya bilang, selama hati kita ada iman, selama hati kita ada takwa, takut dengan Allah, gak usah takut dengan resesi global. Kenapa? Ancaman itu tidak berlaku bagi mereka yang punya agama, betul? Lagian wong desa Pak, biasa mangan tandurane dewe, mangan sayur-sayure dewe, mangan sego berase dewe, mangan endoke pitik. Saya pengen memberikan pemahaman. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Dialah Allah penolong kita. Serumit apapun, itulah yang dilakukan oleh para ulama. Mereka betul-betul takut dengan Allah. Sehingga apa? Allah lah satu-satunya solusi. Coba saya mau nanya Bapak Ibu, kalau Anda punya masalah keuangan, siapa yang kamu ingat-ingat? Allah apa utang? Allah apa utang? Utang. Yang diingat-ingat cuma 2. 1 sertifikat, 2 BPKB. Bagaimana caranya sertifikatnya masuk bank, BPKB-nya masuk penggadaian. Katanya menyelesaikan masalah, hafal wong kulino gadeke. Saya itu malu kalau masuk rumahnya orang banyak kalender bank Pak. Kelihatan utangnya banyak. Prestasinya utang. Bu, huwa maulana. Ciri orang beriman itu apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman tawakalnya hanya kepada Allah. Maka yang membedakan kita dengan orang-orang alim itu yang telah meninggal dunia, yang malam hari ini kita hauli, perbedaannya adalah mereka begitu patuh dan taat kepada Allah, tapi kita seringkali melanggar perintah-perintah Allah. Saya itu teringat betul dengan bahasanya ibunya, kanjeng ibunya Kiai Mas Subadar Pasuruan. Beliau mengatakan begini, kalau ada maulid Nabi, tolong carilah suguhan yang terbaik. Carilah makanan yang paling baik, carilah minuman yang paling baik. Ketika ditanya, kenapa Bu Nyai? Ingat, kita memperingati hari lahir manusia terbaik sedunia. Jangan bikin suguhan asal-asalan, enggak pantas. Artinya apa? Kalau ada maulid seperti ini, Ibu Bapak, mohon maaf, ini kesempatan kamu untuk menjauhkan dirimu dari siksa neraka. Caranya bagaimana? Dengan ikut berpartisipasi. Abu Lahab pamannya Nabi, setiap hari Senin diriwayatkan siksanya, azab kuburnya dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena di hari itu dia bergembira dengan kelahiran sang Nabi. Saking gembiranya budaknya dimerdekakan. Itu menjadi alasan bagi Allah untuk mengurangi azabnya Abu Lahab. Coba Anda bayangkan, kalau Anda Muslim, cinta dengan Nabi Muhammad, ada maulid Nabi nyumbang, insya Allah kita semuanya akan dijauhkan dari api neraka. Amin. Coba saya mau tanya, kalau ada pengajian, kamu punya dompet, dompetmu ada 100 ribu, 50 ribu, 1000, ada kotak infak datang, mana yang kamu masukkan? 100 ribu apa 1000? Masalah caca, 1000. Pengajian ketemu Habib, pengajian ketemu Kiai, 1000. Lihat monyet di kebun binatang, uang sakunya 100 ribu. Pengajian lihat Kiai viral, infaknya 1000. Berarti mahal Kiai apa monyet? Monyet. Anda lebih menghargai Kiai apa monyet? Ayo ngomong. Jenggotmu telu iki lho. 1000. Hikmah maulid. Ketika banyak orang bertanya kepada saya, apa dalilnya? Ora perlu takon dalil.
Dalil yang paling sahih tentang maulid adalah Abu Lahab. Orang kafir saja azabnya dikurangi oleh Allah karena cintanya atas kelahiran Nabi. Apalagi kita orang Islam, insya Allah terbebaskan dari api neraka. Amin. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku, kata Nabi. Dan barang siapa mencintaiku dia di surga bersamaku. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa hikmah haul? Saya mencatat dari guru saya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kita doakan beliau panjang umur, amin. Saya seminggu yang lalu pas ke sana, pas beliau ulang tahun tanggal 10 November. Anda lihat postingan saya di Instagram, saya di kamar sama Abah Lutfi, saya tanya sama beliau, "Bah, kenapa sejak dulu dari saya miskin Abah manggil saya juragan?" Saya dulu Pak nggak punya apa-apa tahun 2000, Habib Lutfi sudah manggil saya juragan. Saya tanya sama beliau, "Kenapa Bah manggil saya juragan?" Doa li, dan ternyata doa beliau mustajabah. Saya dulu nggak punya apa-apa, alhamdulillah sekarang punya apa-apa. Dulu saya miskin nggak karu-karuan. Dulu anak saya ini usia 2 tahun nggak kuat beli susu. Tiap malam saya rebutan susu sama anak saya. Karena susu kalengnya tinggal sedikit gitu. Kamu mikir apa? Emangnya aku cowok apaan? Maka hikmahnya, mohon maaf sebelum saya lanjutkan hikmah haul. Kalau di Jepara ada kiai-kiai sepuh, tolong li, banser, anak-anak semuanya, kamu datangi, kamu sowani. Doa mereka mustajabah. Kenapa? Mereka lebih dekat dengan Allah. Ibu-ibu kalau ketemu kiai bawa air putih, minta doa untuk anaknya. Supaya apa? Ada keberkahan untuk anakmu. Profesor Jepang saja meyakini bahwa air putih yang didoakan dengan yang tidak didoakan itu beda molekulnya. Masa kita orang NU nggak percaya? Biasanya doa yang saya baca kalau saya diminta untuk membacakan doa air putih, doanya apa? Coba saya mau minum kopi sekaligus saya doakan. Yang punya air putih silakan dipegang. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tutupnya dibuka yuk, malah mau kempet ki ngopo? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadal ma syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadal ma syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian ditiupkan. Itu artinya apa? Ya Allah, jadikanlah air ini obat dari tiap-tiap penyakit. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau waktunya longgar ditambahi Fatihah. Fatihah itu ampuh Pak. Al-Fatihatu liman kuriat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Kamu punya kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Gue mau sapa mau sing nggo kayu iki. Yanto wanirene maca Pancasila apal tak kayak duit 300.000 gini. Ndi Yanto larawani berarti jenengmu tak ganti Yanti. Ndi bocah jenenge Yanto. Kene aku pengen kowe apal Pancasila apa ora? Wah. Nggih. Aku nyilih mikile. Aku tak tes Yanto ki iso ora Pancasila iki. Iki Yanto iki. Oh. Dene rupamu ra meyakinkan. Nyilih mikile, nyilih mik. Sini Yanto berdiri, sini mundur dek. Berdiri sini berdiri. Siap bro. Cukit, maju dikit. Tak delok-delok rupamu kayak kotak infak tak ya. Ampun Yi. Yanto umurnya berapa? Pakai mic. 24. 24. Raimu tua banget ini. Masa 24 kayak gini? Ini kayak ini biyen mbok ini pas meteng. Ngidame nguntal kalender kita itu. Rabi rong lele. Dene jomblo. Joko iki. Joko. Ya ndang rabi ya. Moga-moga mulai pengajian Yanto rabi rondo anak 15. Amin. Santai aja Yanto. Kalau kamu nikah dengan janda nggak ada malam pertama Yan. Adanya malam terakhir. Malam terusan.
Kamu hafal Pancasila enggak? Insya Allah. Sampai rapak plotrok ke sarungmu. Kamu teriak yang kencang, jemaah semua yang hadir mengikuti kamu. Hari ini Yanto gaya. Ayo Yanto. Pancasila. Sik. Wonge giyagah sane. Pancasila. Oh sing gagah kok Pancasila ngono. Ayo. Pekerjaanmu apa, Yan? Kuli. Kuli apa? Kuli bangunan. Oh, kuli bangunan. Ketok rupamu kayak semen ya. Sing tegas Yanto, Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan pewakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka. Saya ingin ini Yan, saya ingin hitung-hitungan. 300.000. Iya. Kurang ajar. Saya ingin ini. Pripun, Ji? Pertanyaannya bukan itu. Pripun, Ji? Burung Garuda itu cewek apa cowok? Mboten ngerti. Cowok ai. Lah kok iso? Burung ai. Lah ya pinter. Sangoni. Alhamdulillah. Tak kasih uang kamu untuk apa? Jajan aja. Jajan. Ya apa gitu ku slot apa-apa ngono. Mboten. Gitu ku apa? Kowe kuli bangunan sedina dibayar piro? 70. 70 kakean berarti iki. Kakean ae. Tambahi. Kowe nang omah, kamu di rumah punya TV enggak? Gadai. Yo, enggak saya belikan sudah punya. Di rumah punya sapi enggak? Dereng. Ya tuku dhewe. Kaya aku bapakmu to, Yanto. Toh, ganjel toh. Enggak usah iki, los. Ya. Ya sih ono kayak minggat. Aku ki pengajian rong amplopan malah dirampok Yanto. Toh, ganjel toh. Ternyata ini orangnya. Divisi Teknologi Informasi memegang peranan kunci dalam kelancaran setiap transaksi perbankan. Kami berupaya memberikan kontribusi dan berpartisipasi dalam mendorong laju perekonomian. Linknet yang telah bermitra dengan BJB sejak 2016 telah membantu kami untuk senantiasa mewujudkan pengalaman transaksi yang menyenangkan dan aman bagi seluruh nasabah. Berbagai layanan Linknet seperti internet berkualitas bagi tiap divisi, XDIPA dan DWDM untuk kelancaran komunikasi antar cabang hingga TV digital yang kami hadirkan di kantor kami sebagai bentuk service excellent kami terhadap nasabah. Besar harapan kami, sinergi berkelanjutan ini mendorong Linknet untuk terus berinovasi agar Bank BJB menjadi semakin dekat dan berkontribusi aktif dalam kemajuan ekonomi masyarakat daerah Jawa Barat dan Indonesia. Di obrolan malam, saya masih ajak Anda untuk ngobrol dengan Menteri Perhubungan Budi Karya. Bulan depan sudah kita laksanakan di Surabaya sosialisasi untuk menggunakan itu. Kami semua buat bertransisi setidaknya lewat mobil listrik. Gitu. Dan itu akan kita gunakan setelah KTT di Surabaya. Untuk kita mengakselerasi transisi energi setidaknya satu. Obrolan malam bersama Frisian Grinch, Sabtu
3 November pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Saksikan ujung-ujungnya dangdut Sabtu 3 Desember pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Berisik dong rumahnya. Mana pada nyanyi semua. Kan pada saya sebelum kesini saya waras loh Pak, tapi di talk show ini saya jadi gagak anget Pak otaknya Pak. Sama Mulan Jamila sama siapa Komar Rudi Pak. Iya. Jangan bercanda. Ini serius nih. Iya serius. Sepertinya ini. CLBK, Cak Lontong Blak-Blakan. Hanya di BTV. Apa hikmah haul menurut Habib Lutfi guru kita semuanya? Yang pertama, menumbuhkan rasa malu. Rasa malunya di mana Pak Lurah? Coba kita lihat. Mereka yang mati saja masih dipuja-puja dengan segala doanya. Kenapa? Karena nilai manfaat yang diberikannya. Pertanyaannya adalah kenapa kita masih hidup tidak bisa memberikan nilai manfaat bagi orang lain? Coba kita di sini di Pantura banyak wali. Anda kalau masuk makamnya Kanjeng Sunan Kalijogo, coba Anda lihat. Siapa yang diberikan manfaat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo? Semua penjual di area makam laku gara-gara orang mati. Saya pernah ke makamnya Gus Dur, bahkan sering. Anda tahu kota infak yang ada di makamnya Gus Dur 1 bulan bisa nyumbang panti asuhan 300 juta. Kota infak yang ada di makamnya Gus Dur. Apakah hanya panti asuhan yang mendapatkan manfaat dari Gus Dur? Tidak. Coba Anda lihat, orang Mayong Lor pengen ziarah ke Jombang. Bisnya laku. Cateringnya laku. Pom bensinnya laku. Jadi menumbuhkan rasa malu. Mereka yang sudah meninggal saja masih bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Kenapa kita yang hidup tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Betul? Maka saya berdoa Pak Lurah jadi lurah yang baik, amin. Warga jadi warga yang baik, amin. Banser jadi banser yang baik, amin. Santai le, aku kemarin ditanya, Gus Miftah lebih cinta mana? Banser, TNI apa Polri? Saya jawab Banser. Kenapa? TNI Polri banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser gak ada yang memasukkan SK-nya bank untuk hutang. Gak usah tepuk tangan. Kenapa Banser gak memasukkan SK-nya untuk hutang? Karena SK-nya gak laku. Ada-ada saja. Gak laku Pak. Masa utang neng bank aku SK Banser. Tapi yakinlah besok Kiai masuk surga yang awal Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, Kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Pokoknya I love you full Banser. Mbak-mbak kayak jilbab putih kalau menikah tolong menikahlah dengan Banser. Kenapa? Kiai saja dijaga apalagi hatimu. Iya. Menumbuhkan rasa malu. Kemudian yang kedua apa? Mereka yang telah meninggal dunia mempersatukan. Coba Anda lihat. Hari ini warga kampung Mayong Lor, bahkan mereka yang bermusuhan, mereka bersatu gara-gara haulnya Mas Sayeh malam hari ini. Tepuk tangan untuk haul malam hari ini. Coba. Begitu orang masuk makam, mau dia musuhan sama temannya Pak, dikirnya tetap sama. Begitu Mbah Mudinya afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. Yang bermusuhan saja tetap sama-sama membaca la ilaha illallah. Paling yang beda cuman gerakan kepalanya tok. Iya Pak. Orang dzikirnya itu sama, yang beda cuman gerakannya Pak. Coba Anda perhatikan kalau orang tahlil. Ada macam-macam Pak. Ada yang afdhalu dzikri falam annahu mantuk-mantuk tok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang mereng Pak. Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ana sing kaya entung di lor di kidul. Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada Bu seperti itu? Ada.
Sing mantep yo ono. Afdalu dzikri falamanahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sing cowopet yo ono, Pak. Afdalu dzikri falamanahu la illallah. La illallah. La illallah. Sing kaya entung yo ono le. Sing kemayune ra omom. Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha ketoke kiai ini wong kene. Modin Sarip. Oh kene mudine jenenge Sarip. Sarip. Aja sia-sia karo Mudin, Pak. Awakmu ki lak mantu polisi banggane ra umum. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? TNI. Begitu takoni, mantumu sapa? Mudin. Mudin kuwi penting, polisi penting, Mudin ra kalah penting. Polisi mati yang bungkus siapa? Mudin. Tentara mati yang bungkus siapa? Mudin. Lurah mati yang bungkus siapa? Mudin. Mudin mati bungkus dewe. Hidup Mbah Mudin. Tak ewangi Din. Jadi apa? Orang yang mati saja mempersatukan. Kenapa kita yang hidup kok congkrah? Maka kita diingatkan la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Hari ini kita cinta dengan maulid, kita cinta dengan haul. Ingat, jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Maka satu, menumbuhkan rasa malu. Dua, mempersatukan. Saya harap dengan pengajian kita malam hari ini, haul dan maulid, insya Allah mempersatukan warga Mayong Lor. Amin Allahumma amin. Saya dilihat di sini ada Plang Al Anwar, pondok pesantren, Jamiah. Tolong, di mana ada pondok pesantren, tolong disupport, tolong dibantu, tolong didoakan. Pondok-pondok ini yang akan menyelamatkan generasi kita. Kenapa? Karena akan melahirkan santri-santri yang luar biasa. Kalau kamu tidak bisa membantu dengan uang, tolong dibantu dengan tenaga. Kalau tidak punya tenaga, tolong dengan doa. Pilihannya cuma 3. Mangkana lau ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya, nyumbang. Wa mangkana lau, mohon maaf, mulang. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bi malihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa mangkana lahu kuwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi kuwatihi, sedekah dengan tenaganya, rewang. Lalu pengajian podo Bu, Pak. Pilihan sumbang kita cuma 3. Yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Jangan jadi yang nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Ada yang seperti itu? Ada. Jenenge sapa? Akhirnya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dicintai Nabi dengan maulid ini. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hikmah dari hal ini. Amin Allahumma amin. Sudah jam 11:30. Saya harus segera meninggalkan tempat ini untuk berpindah ke tempat yang lain. Kita baca hasbi robbi jalallah 3 kali, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita. Amin Allahumma amin. Hasbi robbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla
Hasbi Rabbi. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad. La ilaha illallah. Untuk seluruh panitia dan masyarakat Mayang Lor, matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.